Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa, biasa dipanggil Lisa. Saya lahir di Kabupaten Pulau Limandar, Kecamatan Capalagian, Desa Laliko pada tanggal 6 September 2002. Saat ini, saya berusia 19 tahun. Alamat rumah saya berada di Jalan Puros Majene, Desa Laliko, Kecamatan Capalagian, Kabupaten Pulau Limandar, Sulawesi Barat. Saya tertarik dengan hal yang menyusun strategi dan mencari solusi. Saya merupakan pribadi yang aktif, kreatif, inovatif, mudah akrab dengan orang baru, serta berani mencoba hal-hal baru. Status saya saat ini adalah mahasiswa baru Universitas Sulawesi Barat. Jurusan yang saya ambil adalah teknik sipil. Kenapa? Saya mengambil teknik sipil karena terdapat divisi pengembangan bangunan di setiap perusahaan. Jadi, kita yang lulus di jurusan teknik sipil berpeluang besar untuk masuk di sebuah perusahaan. Sewaktu sekolah, saya adalah salah satu siswa yang aktif. Saya masuk di organisasi yang membuat saya lebih percaya diri dan membangun jiwa kepemimpinan. Organisasi yang saya masuki sewaktu sekolah yaitu organisasi pramuka. Karena saya adalah salah satu anggota yang aktif, jadi saya dipercaya oleh anggota untuk menjadi salah satu dewan andalan, yaitu menjadi ketua sekretaris. Pribadi saya adalah siswa yang menyukai pelajaran PKN. Kenapa? Saya suka dengan pelajaran yang membangun perdebatan, apalagi pelajaran PKN. Kenapa saya suka debat? Karena kita bisa lebih tahu dan bisa mengetahui apa yang belum kita tahu. Saya sangat tertarik dalam hal fotografer dan suka jalan-jalan. Kegiatan ini saya lakukan ketika saya memiliki waktu luang. Karena menurut saya, ketika kita memiliki waktu luang, lakukan dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Dan kegiatan-kegiatan tersebut saya belajar berkepemimpinan, kerjasama, kesabaran, dan keuletan dalam suatu hal, membuat saya yakin untuk terus berkembang dalam menggapai hal-hal yang saya rencanakan ke depannya. Moto hidup saya adalah jangan menyia-nyiakan kesempatan, karena kesempatan tidak datang dua kali. Sekian video grading saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang konsep dasar kewirausahaan dan wirausaha. Konsep dasarnya yaitu dalam rangka menghadapi era perdagangan saat ini, kita ditantang bukan hanya untuk mempersiapkan sumber daya manusia, melainkan juga harus mampu mempersiapkan dan membuka lapangan kerja baru. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tata kelola dan etika bisnis. Dasar hukum dalam tata kelola berbisnis itu berbicara masalah tentang kelola bisnis akan selalu berkaitan dengan etika bisnis. Etika bisnis lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan standar minimal ketentuan hukum. Etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang menyangkut seluruh aspek yang berkait dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Sony Kera menjelaskan kepada kita bahwa ada beberapa prinsip-prinsip yang kita jadikan sebagai pedoman. Yang pertama itu prinsip otonomi, yang kedua prinsip kejujuran, yang ketiga prinsip keadilan, yang keempat prinsip saling menguntungkan, yang terakhir prinsip integrasi moral. Materi selanjutnya yaitu penerapan Green and Blue Economy. Penerapan Green and Blue Economy merupakan upaya memanfaatkan lingkungan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia untuk mendapatkan kehidupan dan kesejahteraan. Namun, dalam pengembangannya antar kegiatan ekonomi dan lingkungan tersebut tidak seimbang. Pembangunan ekonomi cenderung kepada eksploitasi pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan. Lalu apa itu green economy? Green economy merupakan perekonomian yang tidak menghasilkan emisi karbonida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial. Model ekonomi hijau berperan untuk menggantikan model ekonomi hitam yang boros konsumsi bahan bakar batu bara serta gas alam.
Ada pula karakteristik atau sekaligus keunggulan dari green economy ini adalah ekonomi rendah karbon dan sosial industri atau ekonomi yang berpihak pada masyarakat. Sedangkan blue economy adalah ekonomi yang bermanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, meningkatkan mata pencarian, pekerjaan, dan kesejahteraan ekonomi laut. Yang dimaksud dengan blue economy meliputi banyak kegiatan seperti perikanan, pariwisata, transportasi, ekonomi terbarukan, dan penanggulangan limbah. Jadi secara garis besar, ekonomi ini adalah kegiatan ekonomi yang memanfaatkan hutan laut sebagai tempat sarana untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi dan sosial dan mengorbankan lingkungan. Baik, materi selanjutnya itu tanggung jawab sosial perusahaan yang disingkat dengan SCR. Apa itu SCR? SCR merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, secara legal dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dan karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan komunikasi luas. Ketentuan mengenai kegiatan SCR di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penerapan modal UU PM dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang personal terbatas UU PT Pasal 15 huruf B Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban perusahaan dalam menaati peraturan pemerintah yang tercantum dalam undang-undang dan memberikan kepedulian terhadap lingkungan eksternal perusahaan masyarakat melalui berbagai kegiatan dalam rangka penjelasan lingkungan, menghormati norma masyarakat dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar baik dari segi lingkungan dan pembangunan perdagangan. Adapun prinsip dari SCR yaitu sustainability dan accountability. Baik, materi terakhir yaitu tentang personal branding. Yang pertama itu definisi personal branding. Personal branding adalah proses pembentukan persepsi masyarakat atau publik terhadap aspek yang dimiliki oleh individu. Di antaranya adalah kepribadian, kemampuan, nilai, serta stimulasi menghasilkan persepsi positif sehingga dapat dijadikan sebagai alat pemasaran. Yang kedua itu elemen penting yang wajib ada dalam personal branding yaitu kepribadian dirimu memulai dari cara berbicara terhadap konsumen disebut. Yang kedua itu promise, jadi janji atau tanggung jawab memenuhi yang diharapkan oleh konsumen. Dan ketiga itu sebuah personal branding yang baik akan mampu menciptakan sesuatu solusi yang baik dengan klien. Dan yang ketiga, ada 8 konsep dalam personal branding. Terhadap berikut adalah konsep utama yang menjadi acuan dan pembangunan suatu personal branding seseorang. Yang pertama itu spesialisasi atau ciri khas seseorang. Yang kedua, kepemimpinan. Yang ketiga, kepribadian yang baik. Yang keempat, perbedaan yang menjadi daya tarik dirimu. Yang kelima, kegigihan dan konsisten. Yang keenam, kesantunan. Yang ketujuh, keteguhan. Dan yang terakhir, nama baik seseorang. Adapun juga karakteristik personal branding yaitu khas. Di sini merek harus memiliki ciri yang berbeda dari lain melalui keunikan yang dimiliki. Yang kedua itu relevan. Karakteristik personal branding itu antara perkataan dan perbuatan sebanding atau berbanding lurus. Dan yang terakhir adalah konsisten, maksudnya yang terjadi di ciri khas dirimu harus kamu pertahankan karena konsisten bukanlah suatu hal yang mudah. Baik, sampai di sini materi yang saya bawakan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.